Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari Divisi Chat yang beranggotakan saya sendiri, Nita Andayani, dengan NIM C01211039, Alia Dias Pramudita dengan NIM C01211016, Nahilatul Afifah Firdaus dengan NIM C01211030, Ilham Baharudin dengan NIM C01211040. Di sini saya akan mempresentasikan tentang hukum pajak. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian hukum pajak. Hukum pajak adalah seperangkat aturan tertulis yang mengatur hubungan antara pemerintah dengan badan hukum privat tentang pengalihan sebagian hak milik yang mempunyai nilai ekonomi dari badan hukum privat sebagai bentuk kontribusi wajib kepada negara berupa pajak-pajak untuk dialokasikan dan didistribusikan untuk belanja negara dan penyelenggaraan kepentingan publik. Hukum pajak material itu memiliki norma-norma yang substansi mengatur tentang: yang pertama, keadaan hukum yang menjadi dasar sasaran pajak. Yang kedua, ada siapa saja yang harus menjadi sasaran pemajakan. Yang ketiga, beberapa besaran pajak, tarif pajak, mekanisme sistem penghitungan pajak. Yang keempat, segala sesuatu berkenaan dengan saat timbul dan hapusnya utang pajak. Dan yang kelima, hubungan hukum antara pemerintah. Adapun peraturan mengenai hal-hal hukum pajak formal berkaitan dengan: yang pertama, ada tata cara bagaimana hukum pajak material direalisasikan menjadi kenyataan. Yang kedua, tata cara pembayaran utang pajak, sistem penghitungan pajak, pemeriksaan pajak, tata cara pengurangan dan penghapusan kewajiban pajak. Yang ketiga, hak dan kewajiban antara wajib pajak dengan pemerintah. Yang keempat, instrumen penagihan pajak, sanksi-sanksi perpajakan, hubungan antara fiskus dengan wajib pajak, prosedur penagihan pajak, upaya hukum, serta prosedur penyelesaian terhadap sengketa penetapan pajak. Selanjutnya, di sini saya akan membawakan tentang hukum pajak menurut hukum positif. Menurut pasal 1 angka 1 UU nomor 6 tahun 1983 sebagaimana telah disempurnakan terakhir dengan UU nomor 28 tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan adalah: kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkannya hubungan timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Selanjutnya, pengertian pajak menurut para ahli memberikan batasan tentang pajak. Yang pertama, yaitu menurut PJA Andriani, pajak adalah iuran kepada negara yang berutang oleh wajib membayarnya menurut peraturan. Yang kedua, menurut Rohmat Sumitro, pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan. Kedudukan pajak pada hukum nasional. Pembentukan UU hanya mengawasi bagaimana hukum positif itu bisa dijalankan. Pada hukum publik, maka relasi antara negara dengan penduduk itu tidak setara, sifatnya top-down atau searah. Penetapan hukum itu diatur oleh pemerintah dan menyebabkan sifatnya koersif yang mewajibkan masyarakat untuk tunduk dengan UU yang ada. Pada sisi lain, UU juga memberikan perlindungan dari sikap pemerintah yang sewenang-wenang. Hukum perpajakan termasuk ke dalam hukum publik di bawah bidang hukum administrasi negara dan termasuk ke dalam hukum yang mengatur kebijakan publik untuk mencapai bonum comuni dan bonum publicam. Sementara landasan konstitusional hukum pajak terdapat pada pasal 32A UUD 1945 yang berbunyi segala pajak untuk keperluan negara berdasarkan undang-undang. Dari sini harus ada penjelasan lebih lanjut mengapa pengaturan pajak harus dijelaskan dalam UU. Latar belakang atau historis perpajakan di Indonesia. Ciri khas perpajakan itu adalah penguatan official assessment system yang akhirnya beralih menjadi self-assessment. Maka pada masa ini UU perpajakan hanya mengenalkan official assessment dan sederhana sehingga masyarakat biasa mengakses dan menghitung pajaknya sendiri. Reformasi selanjutnya dilakukan pada tahun 1994 dan dilanjutkan hingga 1996, 2007 hingga 2009. Hingga di tahun 2016 adalah yang terbaru melalui tax amnesty dengan tetap memperhatikan self-assessment. Kemudian juga memperluas cakupan objek pajak, meningkatkan tentang pengakuan mengenai hak wajib pajak, memperluas tarif pajak yang bersifat final dari pajak-pajak langsung, memperluas basis pajak, mengatur tentang insentif, dan yang paling mendasar melalui redefinisi tentang pajak dan menetapkan ekuitas dalam menetapkan upaya hukum yang terjadi dalam perpajakan.
Demikian presentasi dari kelompok kami, kritik dan saran kami persilahkan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.